Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safitri dan rekan saya yaitu Rizky Faturrahman akan melanjutkan presentasi tugas yaitu mengenai implementasi algoritma Cummins clustering dalam mengukur tingkat kemiskinan yaitu di Kota Tanjung Pinang. Clustering algoritma Cummins adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode mengelompokkan data berbagai partisi. Cummins clustering memiliki objektif yaitu meminimalisasi objek function yang telah diatur pada proses clusterisasi. Karakteristik Cummins yaitu adalah cepat dalam proses clustering, sensitif terhadap nilai sentroid, hasil dari Cummins selalu berubah-ubah, dan sulit meraih global optimum. Kelebihan Cummins sendiri adalah mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Kekurangan Cummins adalah perlu melakukan nilai K secara manual. Cummins mengalami kesulitan mengelompokkan data di mana klaster memiliki ukuran dan kepadatan yang bervariasi. Sangat bergantung pada inisialisasi awal. Jika nilai random untuk diinisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Selanjutnya itu processing data adalah mengacu pada mengolah data sudah diolah menjadi informasi yang bermakna dan data ini juga dapat dibaca oleh mesin. Dengan demikian, processing data melibatkan pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan dan adaptasi atau pengubahan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Tahapan dalam processing data, yang pertama ada fase pemahaman bisnis atau business understanding phase, merupakan tahapan yang akan menghasilkan perencanaan sebuah proyek data yang analitis. Kedua, fase pemahaman data atau data understanding phase. Data understanding phase merupakan tahapan yang dimulai dengan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan proses untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data. Ketiga yaitu fase persiapan data atau data preparation phase, merupakan tahapan menyiapkan data mentah menjadi layak untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, fase pemodelan atau modeling phase, merupakan tahapan menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi. Yang kelima, fase evaluasi atau evaluation phase, merupakan tahapan mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Keenam, fase penyebaran atau deployment phase, merupakan tahapan menyatakan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ada jenis-jenis data yaitu pertama data cleaning. Data cleaning itu adalah suatu prosedur untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan suatu data yang ada dalam dataset. Caranya adalah dengan mendeteksi adanya error atau korup pada data. Kedua, ada data selection, yaitu suatu data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Dan yang terakhir ada transformasi data, yaitu proses konversi data ke dalam skala baru agar penyebaran data menjadi normal. Tujuannya adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi mendasari analisis ragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky Faturrahman. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terlebih dahulu sebelum masuk studi kasus yang tadinya tidak dibahas oleh teman saya Bella. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai data cleaning. Nah, ini adalah contoh data cleaning dari studi kasus kami di mana tabel kiri merupakan data yang belum dibersihkan, sedangkan tabel di sebelah kanan merupakan tabel data yang sudah melewati tahap cleaning. Selanjutnya yaitu data selection. Nah, di sini merupakan gambar dari tabel yang sudah melewati tahap seleksi dari data. Baik, ini adalah gambar dari data yang sudah melewati tahap transformasi data.
Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk di studi kasusnya ya. Kita membuka aplikasinya dulu lewat CMD. Nah, baik, di dalam aplikasi ini saya sudah membuat beberapa perintah untuk memberikan clustering pada data yang sudah saya buat. Yang pertama ini adalah library-nya, import pandas as pd from sklearn.cluster import gamins. Lalu bisa kita run. Nah, itu tanda library-nya sudah kita buat. Lalu masuk yang kedua, data kedua ini adalah perintah untuk memanggil data mentah kita. Yang saya masukkan data 1 pd.read.csv. Oke, kita run saja. Yang ketiga ini untuk menentukan jumlah dari clustering yang kita inginkan. Kami menginginkan dua jenis clustering, yaitu yang pertama clustering mengenai fakir dan clustering mengenai miskin. Langsung saja kita run. Nah, oke. Masuk selanjutnya yaitu perintah untuk menambahkan label dalam data kita, yaitu label cluster. Oke. Lalu karena saya rasa dalam data mentah saya ada beberapa hal yang tak perlu seperti ini tabel kecamatan, maka akan saya hapus. Nah, ini adalah data saya sesudah diolah. Selanjutnya kita memanggil perintah untuk membuat diagram pada clustering data kami. Ini diagramnya, yaitu 45,9% untuk miskin dan 54,1% untuk fakir. Karena di sini kurang jelas penghitungannya, maka saya akan memanggilkan perintah untuk menghitung jumlah pasti pada clustering yang sudah saya buat. Nah, ini perintahnya, yaitu data pada cluster untuk fakir itu berjumlah 39,937, sedangkan untuk miskin yaitu berjumlah 33.848. Kurang lebih itu saja studi kasus dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.